dan yang dosisnya kayak 7,5 miligram, 5 miligram tadi tidak menyebabkan alergi? Tentu tidak. Jadi tergantung jenisnya. Tubuh itu akan mengenali ketika obat itu masuk dan nggak diterima itu sebagai benda asing. Akhirnya sel-sel kekebalan atau pertahanan terhadap alergi, yaitu imunoglobulin E, sel MAS, kemudian eosinofil itu bergerak. Dan mediator histamin itu bergerak, akhirnya timbullah pintu-pintu merah, bengkak, terus kayak orang kaligata, giduh-biduran kayak gitu. Ya jadi kenapa sih kok yang paling sering bikin alergi itu kok antibiotik sama analgesik pereda nyeri? Ya karena obat itu paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sebenarnya semua obat ada potensi alerginya, bahkan yang paling jarang alergi sih paracetamol, ya itu yang obat yang umum dijual di pasaran itu ya bikin alergi. Banyak hal yang tuh masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa bikin alergi. Zat pewarna kontras ketika kita mau ronsen, kita mau scan itu pun bisa bikin alergi begitu. Obat yang dimasukin dubur, obat semprot pun bisa bikin alergi. Makanya itu harus tahu caranya ketika kamu punya riwayat alergi obat, catat dulu. Alergi jenis apa, catat, simpen di dompet. Dan ketika kamu berangkat ke dokter, catatan itu harus kamu berikan ke dokter supaya tidak diberikan obat seperti itu. Ini namanya bukan salah obat. Kalau salah obat tuh kecenderungannya dokternya salah memberikan obat, salah indikasi. Tetapi bahwa tubuh tiap orang itu memang unik, mempunyai sensitivitas masing-masing. Jadi tiap orang alerginya beda-beda. Misalnya almarhum bapak saya alergi 7 macam obat. Kakak saya nomor 3 2 macam obat. Kakak saya yang kedua alergi entah berapa obat tapi suka asmanya kambuh. Ya manifestasi alergi utamanya di kulit, bisa di saluran napas, bisa di kelopak mata, bisa di bibir. Yang ada selaput lendirnya itu potensi akan nampak ketika alergi.